Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita sudah sama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah undangan dari Allah dan tidak semua kaum muslimin, bahkan orang-orang yang berpuasa menyempatkan diri memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala di masjidnya untuk meletakkan kening kita, meletakkan kepala kita di tempat yang hina sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang dengan perjuangannya kita kemudian dikenal sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang menjadi hujah bagi kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, di subuh yang ketujuh pada hari ini, saya ingin memulai tausiah kita dengan sebuah kisah ketika pada suatu waktu sesudah sholat subuh, seperti kondisi pada hari ini, pada subuh hari ini, di sebuah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah seorang sahabat. Sahabat ini adalah sahabat yang berkulit hitam. Dia adalah mantan budak. Dialah Bilal bin Rabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apakah yang engkau lakukan di dalam Islam ini? Sehingga saya mendengar suara langkah-langkah kakimu ada di surga." Bayangkan jamaah sekalian, bapak dan ibu sekalian, Bilal bin Rabah ini masih hidup. Tetapi kata Rasulullah, langkah-langkah kakinya sudah ada di surga. Dalam artian dia sudah dipastikan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bilal mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya amal yang saya lakukan dalam Islam ini itu adalah ketika saya selesai berwudu, saya selalu menyambungnya. Saya selalu melakukan sholat sunnah sesudah itu. Sholat sunnah wudu." Apa yang bisa kita petik dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Bahwa ternyata amalan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya amal besar, jamaah sekalian. Tetapi amalan yang konsisten, amalan yang istiqomah. Walaupun itu kelihatannya
kecil. Bukan amalan yang besar, jamaah sekalian. Tidak semua dari kita mungkin bisa melakukan amal-amal yang besar. Tidak semua kaum muslimin bisa melakukan amal-amal yang besar. Karena kita memiliki keterbatasan. Ada di antara kita mungkin yang sudah naik haji, sudah umroh. Tapi tentu lebih banyak lagi di antara kita yang belum sempat mengunjungi Masjidil Haram, belum sempat melakukan tawaf, belum sempat bertamu ke masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Karena kita memiliki keterbatasan. Mungkin secara ekonomi kita belum mampu. Tapi sesungguhnya bukanlah pada amalan besar itu kemudian Allah SWT menempatkan kemuliaannya. Tetapi pada amalan yang istiqomah, amalan yang konsisten, amalan yang terus-menerus, walaupun itu secara kuantitas kecil. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ahabbu al-amali ila Allah adwamuha wa in qalla." Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah, paling konsisten, walaupun sedikit. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, fenomena Ramadan kita adalah fenomena yang berulang setiap tahun. Kita mungkin sudah puluhan tahun bertemu dengan Ramadan, dan selalu saja kita memperhatikan di sekeliling kita bahwa kaum muslimin di awal-awal Ramadan itu dalam kondisi bersemangat. Jamaah itu full, bahkan masjid tidak lagi bisa menampung jamaah. Tapi perlahan-lahan seiring dengan perjalanan Ramadan, mulai di pertengahan, lebih-lebih di akhir, jumlah jamaah kita semakin berkurang. Jumlah orang-orang yang memiliki konsistensi, memiliki istimroriyah untuk mendatangi majelis-majelis Allah SWT di masjidnya, itu juga semakin berkurang. Karena memang persoalan istiqomah, persoalan konsistensi amal ini, itu adalah sesuatu yang berat. Kita lihat dari teks hadis ini, didahulukan kata konsisten, didahulukan kata istiqomah. Ini menunjukkan kualitas amal dalam bentuk parameter keberlanjutan, sustainability, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kuantitas amal itu sendiri. Ya tentu akan lebih baik kalau amal kita itu besar, banyak, dan konsisten. Tapi berapa banyak orang yang bisa seperti ini? Secara kondisi umum, dengan segala keterbatasan kita, yang mampu, yang paling manusiawi yang bisa kita lakukan adalah melakukan amal-amal kecil secara konsisten. Jemaah sekalian, kalaulah di Ramadan ini kita sudah mulai berjamaah di masjid, lanjutkan itu di luar bulan Ramadan. Jangan berhenti hanya di bulan Ramadan. Kalaulah kemudian jamaah sekalian, di Ramadan tahun ini kita mulai belajar membaca Al-Quran, belajar mengaji, walaupun masih terbata-bata. Jangan berhenti membaca Al-Quran. Kita harus tetap membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena jamaah sekalian, kita jangan sampai seperti kata Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, seburuk-buruk suatu kaum itu adalah yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Makanya muncul istilah Ramadaniun.
Ramadaniyun. Orang-orang yang hanya dekat, orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Padahal Allah ini Rob kita bukan hanya di bulan Ramadan. Allah ini Rob kita di luar bulan Ramadan. Jamaah sekalian, Ramadan ini sebuah madrasah. Ramadan ini adalah tempat latihan kita. Di sini dengan begitu mudah kita beribadah, karena memang kondisinya sangat kondusif sekali. Semua orang berpuasa, semua orang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di samping kiri kanan kita, itu semua orang-orang melakukan kebaikan. Masjid penuh. Bahkan setan pun sampai dibelenggu. Kita mudah, kondisinya sangat memungkinkan. Tapi apakah kemudian di luar bulan Ramadan kita mendapatkan kondisi yang sama? Saya kira tidak. Dan inilah yang menjadi tantangan dari keimanan kita. Keimanan kita itu nanti teruji setelah di luar bulan Ramadan. Apakah kita tetap beramal? Apakah kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan? Atau kita berhenti sama sekali? Apakah kemudian di luar bulan Ramadan ini kita menyumbang 1 juta? Kemudian di luar bulan Ramadan kita berhenti menyumbang, bersedekah, berinfak, berwakaf. Ini akan menjadi indikasi apakah Ramadan kita itu berhasil atau justru kita menjadi orang yang tidak berhasil dengan Ramadan kita. Betapa banyak orang-orang yang bisa menjalani awal-awal Ramadan, kalau kita ibaratkan dalam sepak bola itu adalah babak penyisihan, memasuki babak perempat final berkurang, memasuki babak semifinal lebih berkurang lagi, dan di final itu orang-orang yang terpilih, dan mereka lah orang-orang yang kemudian layak mendapat gelar pemenang Ramadan, finalis Ramadan, orang-orang yang muttaqin. Jemaah sekalian yang dihormati oleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca juga salah satu ayat dari surah Fussilat, ayat yang ke-30 yang sempat dibacakan oleh imam kita tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami itu adalah Allah, tsumma istaqamu, dan kemudian dia tetap istiqomah, dia tetap konsisten dalam keimanannya itu, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahsanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat datang kepada dia ketika dia hendak bertemu dengan kematian pada saat hari kiamat. Malaikat datang kepada dia. La takhafu. Jangan kamu takut. La tahsan. Jangan kamu bersedih. Dan dapatkanlah janji surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan jamaah sekalian bahwa sesudah keimanan yang tasdiqu bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan, kita membutuhkan konsistensi. Kita membutuhkan sikap istiqomah untuk mempertahankan keimanan kita. Mempertahankan amalan-amalan kita yang kita sudah rajut bersusah payah di bulan Ramadan ini. Walaupun mungkin nanti di luar bulan Ramadan jemaah sekalian, kalau pada Ramadan ini kita mungkin bisa membaca 1 juz Al-Quran per hari, tidak apa-apa di luar bulan Ramadan. Kita cukup membaca 1 halaman per hari, kalau itu memang sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting dia istimroriyah, dia berlanjut. Dia terus-menerus kita lakukan, tidak pernah kita tinggalkan. Suatu waktu, Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama mazhab, di usia tuanya, dalam kondisi tua, sakit-sakitan,
Dia masih memaksakan diri untuk qiyamul lail. Ditanya sama anaknya, wahai ayah, istirahatlah. Sungguhnya kondisi tubuhmu itu sudah lemah. Apa jawaban dari Imam Ahmad bin Hambal? Wahai anakku, kita harus tetap beramal. Kita harus terus beramal sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, Rasulullah juga mengatakan, saddidu wa qaribu wa absiru. Kita tidak pernah akan bisa menjadi sempurna. Hanya Rasulullah satu-satunya manusia yang sempurna. Maka dengan ketidaksempurnaan kita itu, jangan berhenti untuk beramal. Jangan kemudian memasukkan dalam hati kita bisikan setan, nanti kalau kita beramal, kalau kita sudah sempurna. Salah. Mari kita melakukan kebaikan yang bisa kita mampu. Mendekatlah kepada Allah. Dan kemudian dengan itu kemudian kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubuna ala ta'atik. Mari kita dawamkan doa-doa seperti ini agar Allah kemudian menguatkan hati kita, menguatkan tekad kita, agar kita tetap konsisten, istiqomah, menghabiskan seluruh Ramadan yang tersisa lagi berapa hari ini, yang tanpa terasa akan meninggalkan kita, dan kemudian tetap konsisten beramal di luar bulan Ramadan. Inilah mungkin yang sempat saya bawakan, jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, buat saya, dan buat jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kesalahan datangnya dari saya yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.